Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda berkunjung ke Provinsi Banten? Provinsi Banten adalah daerah yang wajib Anda kunjungi di Indonesia karena memiliki banyak destinasi wisata dan kondisi alamnya yang begitu mempesona. Selain kedua hal tersebut, Provinsi Banten juga menjadi salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia. Banyak perusahaan internasional yang berdiri di Banten. Salah satunya adalah PT Krakatau Steel, yang merupakan anak perusahaan BUMN yang memproduksi baja nasional. Dalam produksinya, PT Krakatau Steel menghasilkan limbah berupa debu yang begitu banyak. Tak ayal, limbah tersebut menjadi hal yang mengganggu bagi masyarakat sekitar pabrik. Terdapat banyak ancaman dan demo yang diutarakan oleh masyarakat terhadap penumpukan limbah ini. Berdasarkan data PT Krakatau Steel tahun 2019, terdapat sekitar 6,62 ton debu yang dihasilkan di unit blast furnace. Debu ini hanya ditumpuk tanpa ada pengolahan lebih lanjut, sehingga berpotensi merusak lingkungan. Sebagai mahasiswa, kami berinovasi untuk mengolah limbah debu tersebut yang masih mengandung banyak logam menjadi produk yang berharga, yaitu untuk beton inovasi. Beton merupakan komponen utama dalam pembangunan peradaban manusia. Gedung, pabrik, dan sarana umum dibangun dengan fondasi beton. Saat ini, banyak perusahaan konstruksi di dunia sudah menggunakan beton dengan campuran agregat yang berasal dari limbah. Salah satunya adalah beton yang menggunakan agregat dari debu limbah blast furnace. Hal ini juga didukung oleh peneliti-peneliti yang sudah mempublikasikan penelitiannya tentang pengaruh debu limbah dari produksi baja sebagai agregat beton. Salah satunya adalah penelitian tentang pengaruh debu EAF pada peleburan baja sebagai agregat beton dan debu dry dust collector pada plant blast furnace. Oleh karena itu, tim kami yang beranggotakan saya, Afwan Tadin, selaku ketua tim, dan dua teman saya, Akbar Gamare Farjan dan Arsya Aditya Pratama, serta di bawah bimbingan langsung oleh dosen yang ahli di bidangnya, Ibu Wardalia, STMT, mempersembahkan kepada audiens sekalian das konkret pemanfaatan debu blast furnace PT Krakatau Steel sebagai material tambahan beton inovasi. Apa itu beton? Beton adalah campuran dari pasir, kerikil, atau agregat lain yang dicampur dengan semen dan air. Sifat beton secara garis besar dapat digambarkan oleh kuat tekanan yang dimiliki oleh beton. Apa itu yang dimaksud dengan deductive stockhouse? Stockhouse adalah tempat untuk menyimpan blast furnace sebelum dimasukkan ke dalam charging system. Stockhouse akan berisi debu dari sisa umpan blast furnace yang tertinggal. Metode penelitian dari percobaan ini adalah persiapan bahan-bahan, pembuatan beton, pengetesan beton, dan teknik analisa data. Persiapan dimulai dengan sand screening atau penyaringan pasir sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Ukuran yang diinginkan adalah 4 mm. Selanjutnya adalah tahap gravel screening, yaitu penyaringan kerikil dari pasir. Selanjutnya weighing dan terakhir backcasting. Pembuatan beton diawali dengan mixing atau pencampuran dari semen, air, pengeras, dan limbah dari blast furnace, casting, pencetakan beton, dan drying atau pengeringan beton. Pada proses testing, terdapat 3 hal yang harus dilakukan, yakni curing, drying, dan press test. Curing adalah proses yang bertujuan agar beton dapat mengeras dengan sempurna. Berikut ini adalah ilustrasi struktur mikroskopis beton. Ketika butiran-butiran semen mengenai molekul air, maka semen tadi akan membentuk lapisan keras yang disebut produk hidrasi. Inilah yang menyebabkan beton dapat mengeras. Curing dapat dilakukan dengan cara merendam beton atau menyiram beton secara berkala. Semakin lama proses curing, maka produk hidrasi yang terbentuk akan semakin banyak dan beton akan semakin mengeras. Berikut ini adalah ilustrasi terjadinya proses pembentukan produk hidrasi secara mikroskopis. Ketika butiran-butiran semen mengenai molekul air, maka butiran semen tadi akan melarutkan ion-ion SiO2-, Ca2+, dan SiOH-. Ion ini kemudian akan membentuk struktur serupa jarum dan plateret-plateret yang kemudian akan berkumpul dan mengikat satu sama lain dan membentuk lapisan keras yang disebut produk hidrasi. Berikut ini adalah metode analisis data yang dilakukan. Berikut adalah cara untuk menghitung volume backcasting, volume bahan, massa bahan, menghitung kuat tekan beton, dan menghitung standar kuat tekan beton yang berumur 7 hari setelah dikonversi dari usia 28 hari. Produk Deko kami telah diuji menggunakan analisa kuat tekan beton umur 7 hari. Beton ditekan oleh mesin UTM atau Universal Testing Machine sampai mencapai titik maksimum deformasinya. Berdasarkan hasil yang diperoleh, didapatkan kuat tekan beton untuk variasi debu 5-20%,
dengan kuat tekan maksimum berada pada variasi debu 15% sebesar 15,85 megapascal. Semakin banyak debu yang ditambahkan, maka kuat tekan beton akan semakin meningkat. Namun, saat mencapai titik keseimbangan, kuat tekan beton akan menurun. Hasil tersebut dikarenakan apabila terlalu banyak debu yang mengandung Fe2O3 dapat menyebabkan terbentuknya senyawa C4AF atau tetrakalsium aluminofluoride. Senyawa inilah yang dapat melambat proses pengerasan semen sehingga kuat tekan beton menjadi berkurang. Berdasarkan hasil kuat tekan maksimum yang diperoleh, maka beton kami termasuk beton struktur ringan yang dimana distandarkan oleh Standar Nasional Indonesia nomor 032847 tahun 2002. Di hasil pengujian didapatkan bahwa hasil optimum didapatkan pada penambahan debu sebanyak 15%, didapatkan kuat tekan yaitu sebesar 15,85 MPa. Didapatkan bahwa jenis beton tersebut termasuk dalam SNI. Nah, kesimpulan dari percobaan ini adalah debu limbah dari charging system blast furnace memiliki potensi sebagai agregat yang baik dalam pembuatan beton dan meningkatkan kekuatan tekan beton. Presentasi penggunaan debu limbah terbaik pada beton berusia 7 hari adalah 15% dari massa semen. Nah, kualitas beton diperoleh dari plan ini sudah sesuai dengan standar nasional Indonesia. Berikut merupakan roadmap dari penelitian ini, yaitu 2021 menguji komponen debu dengan analisa berbasis SEM, menguji pengaruh penambahan agregat lainnya pada tahun 2022, tahun 2023, meneliti tentang optimalisasi dan pengaplikasiannya di bidang keteknikan, dan terakhir tahun 2024 mengkomersialisasi hasil dari produk ini. Baiklah audiens kalian, sekian presentasi dari tim kami. Namun, sebelum kita akhiri presentasi ini, izinkan saya untuk membacakan sebuah quotes, yakni "Never be limited by other people's limited imagination." Kami dari tim Das Konkret pamit undur diri. Terima kasih. Warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.